Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 16 The Three Domains Great Competition. Berjalan keluar dari pintu, Fa Hua melihat kembali ke plakat toko 3 lantai di belakangnya. 3 karakter, Pavilion Sheng Sheng, yang sederhana dan agung. Pavilion Sheng Sheng dibuka di seluruh domain hukum, menjual semua jenis harta langit dan bumi, akan tetapi, pemilik Pavilion Sheng Sheng sangat misterius dan tidak ada yang tahu siapa itu. Di kerajaan ketertiban, tampaknya dia tidak dikendalikan oleh aturan ketertiban. Fa Hua memegang sebuah kotak kayu yang indah di tangannya, dan dia memegang kotak itu dengan erat. Fa Hua. Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Fa Hua berbalik untuk melihat, dan ia melihat seorang gadis berpakaian cantik ala putri kerajaan berjalan keluar dari Pavilion Sheng Sheng. Gadis itu tampak berusia 18 atau 19 tahun, dengan kulit putih dan wajah cantik. Gaun istana yang disulam dengan motif bunga yang sempurna menguraikan sosoknya yang memikat. Dagunya sedikit terangkat, kurang lebih menunjukkan ekspresi dingin dan bangga. Setelah memanggil Fa Hua, dia melangkah maju dengan cepat dan menatap pengendali terbaik dari generasi muda kota kebijaksanaan di depannya. Sebenarnya selama kamu mau, aku bisa memberi tahu ayahku. Gadis itu berkata dengan mata yang dalam, mengapa kamu perlu menandatangani kontrak hukum? Fa Hua memandangnya dengan tenang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku berutang, aku akan membayarmu kembali. Setelah berbicara, dia mengangguk pada gadis itu dan berbalik. Melihat punggungnya, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya dengan genit. Kayu ini disebut kayu mutu karena perangainya yang terlihat keras. Jika kamu benar-benar menyukainya, maka kamu harus bertahap masuk ke dalam hidupnya. Suara lembut terdengar. Ketika gadis itu menoleh untuk melihat, dia melihat ayahnya dengan jubah putih datang ke sisinya beberapa langkah. Berbalik untuk melihat ayahnya, gadis itu mendengus, bagaimana bisa? Dia adalah pengendali yang bermartabat, tetapi dia hidup dengan beberapa anak cacat setiap hari. Ini jelas dapat dilakukan oleh orang lain. Aku suka kebaikannya, tetapi aku adalah putrimu, pemilik muda cabang Pavilion Sheng Sheng di kota kebijaksanaan. Bagaimana aku bisa pergi ke daerah kumuh? Pria parubaya berjubah putih menghela napas pelan, jika itu masalahnya, maka dia tidak cocok untukmu. Fa Hua benar-benar anak yang baik. Sayang sekali. Kenapa itu tidak cocok? Apa yang selalu aku inginkan, aku tidak pernah mendapatkannya. Gadis itu menghentakkan kakinya dengan keras, dan bergegas ke pintu Pavilion Sheng Sheng dengan ekspresi jengkel. 3 hari kemudian, Fa Hua duduk di tepi tempat tidur dan diam-diam memandangi anak kurus yang berbaring di tempat tidur. Tangan kiri Yongxian selama ini memegang salah satu jarinya. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, dan bahkan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Warna kulit kuning gelap di wajahnya telah banyak memudar, dan secara bertahap berubah menjadi warna kulit yang sehat. Sudah 3 hari sejak dia memakan buah itu, dan Yongxian tertidur, tetapi napasnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memakan buahnya, tubuh akan mengalami proses perbaikan diri, dan lamanya proses ini tergantung dari kondisi fisik penggunanya. Ini adalah obat penyembuhan terbaik, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai harta langit dan bumi. Namun, memang sejalan dengan manfaatnya, harga buah ini sangat mencengangkan. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan guru Deng masuk dari luar dan melambaikan tangannya pada Fa Hua, mengajaknya keluar. Fa Hua dengan hati-hati menarik jarinya dari tangan kecil Yongxian, lalu menyelipkan ujung selimut ke telapak tangannya, kemudian dia diam-diam berjalan keluar pintu. Penguasa kota telah mengirim seseorang untuk memanggilmu. Guru Deng berkata dengan lembut. Baiklah. Saya pergi sekarang. Fa Hua mengangguk. Guru Deng memandangnya dengan sedikit sedih dan berkata, Yongxian memiliki aku di sampingnya. Setelah kamu pergi ke mansion tuan kota, beristirahatlah segera setelah kamu kembali. Kamu belum tidur selama 3 hari. Baik, Fa Hua mengangguk dan tersenyum berkata, napas Yongxian stabil, buahnya bekerja dengan efektif. Hatinya pasti akan pulih dan vitalitasnya akan kembali. Jangan terlalu khawatir. Guru Deng tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk Fa Hua dengan lembut. Meninggalkan rumah harapan, Fa Hua datang ke mansion tuan kota secepat mungkin, di mana Fa Yun sudah menunggunya di ruang kerjanya. Ayah, Fa Hua dengan hormat membungkuk pada Fa Yun.
Kamu sudah datang, duduklah, kata Fayun. Ketika Fahua duduk, Fayun berkata lagi, situasi Wu Shuangzu agak rumit, ayah sudah meminta nasihat utusan. Jawaban yang diberikan oleh utusan adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Wu Shuangzu adalah salah satu dari 7 mutiara dewa dan ini adalah sebuah artefak nyata. Misteri itu masih perlu dieksplorasi sendiri olehmu, tetapi utusan itu mengatakan bahwa setidaknya Wu Shuangzu tidak akan membawa hal buruk. Adapun yang berkaitan dengan orang domain biru, tunggu sampai kau menjelajahi misteri Wu Shuangzu lebih dalam. Bahkan utusan tidak tahu betapa misteriusnya Wu Shuangzu ini dan bagaimana cara menghilangkan efeknya. Fahua sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama adalah kutukan. Fayun berkata, mungkin iya atau mungkin tidak. Omong-omong, ada sesuatu yang harus kamu datangi. Kompetisi 3 domain setiap 5 tahun akan segera dimulai. Di sini, di kota kebijaksanaan, ayah berencana untuk mengirimmu ke sana. Lokasi kompetisi ada di domain suci, kamu harus bersiap terlebih dahulu. Kompetisi 3 domain. Hati Fahua tergerak. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah sarana komunikasi penting untuk 3 domain umat manusia. Dibandingkan dengan domain iblis, domain monster, dan domain orcs, pada domain hukum, domain biru, dan domain suci yang ditempati oleh manusia jauh lebih lemah. Untuk bertahan hidup, ditambah dengan lokasi geografis yang relatif dekat dari ketiga domain diam-diam saling mengawasi dan membantu satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, kompetisi 3 domain diadakan pada tahun ke-121 kalender gelap, dan ada banyak pertarungan sejauh ini. Merupakan kehormatan bagi anak muda dari seluruh dunia untuk dapat mewakili negara tempat mereka berada dan berpartisipasi dalam kompetisi 3 domain. Dengan kekuatanmu, di antara anak-anak muda di bawah usia 30 tahun yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 domain, itu harusnya dianggap berada di tingkat menengah. Kamu tidak perlu mendapatkan peringkat apapun, cukup jadilah dirimu sendiri dan kumpulkan pengalaman. Jangan merasa tertekan, kata Fayun. Baik, Fahua mengangguk. Fayun berkata, kamu masih muda, kamu juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi 3 domain berikutnya. Pada saat itu, kamu harus benar-benar mengambil peringkat. Persiapkan dengan baik dalam beberapa hari terakhir dan berangkatlah setengah bulan lagi. Fahua berkata, ayah, saya teringat apakah ada bonus untuk kompetisi 3 domain. Fayun meliriknya dengan heran, apakah kamu kekurangan uang? Tentu saja ada bonus. Selama kamu masuk 16 teratas, kamu akan diberi hadiah. Ada bonus dan hadiah yang sangat besar. Tidak ada kekurangan uang, saya hanya bertanya. Fahua berkata dengan cepat. Fayun berkata, kamu terlihat kelelahan, kembali dan berlatih dengan baik. Karena kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi, kamu harus berusaha untuk meningkatkan halaman suci kelimamu. Dibutuhkan 3 atau 4 bulan berlayar untuk pergi ke domain suci. Seharusnya cukup bagimu untuk meningkatkan halaman kelimamu. Baik. Domain biru, kota Guntur. Ayah hanya berkata omong kosong. Ini karena ayah tidak menepati janji, ayah tidak pernah menghentikan ibu untuk memaksaku menikah. Aku akan melarikan diri, aku tidak akan memberitahumu kemana aku pergi. Aku tidak tahu kapan akan kembali. Yah, itu saja, putramu, Lan Ge. Lan Ge membaca surat yang dia tulis sekali lagi, menjentikannya dengan puas dan tersenyum, lalu meletakkan surat itu di atas meja. Dia membuka lemari dan mulai memasukkan pakaiannya ke gelang penyimpanan. Gelang penyimpanan ini adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-18, dan di dalamnya dapat menampung 3 meter kubik berbagai barang. Selama bukan makhluk hidup, semua bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah artefak yang harus dimiliki untuk pergi keluar dan saat kabur. Setelah kembali hari itu, dia berpikir dan berpikir, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan menyelesaikan masalah bahwa dia dan Fahua dihubungkan oleh Wu Shuangzu. Tapi prioritas utama bukan ini, tapi pernikahan paksa sang ibu. Jadi, solusi yang akhirnya dia temukan adalah melarikan diri. Bagaimanapun, selama dia meninggalkan kota Guntur, lautan masih luas dengan ikan-ikan melompat, dan langit masih tinggi dengan burung-burung terbang. Tidak akan mudah bagi ayah dan ibu untuk menangkap dirinya. Bang, bang, ada ketukan keras di pintu. Mata Lan Ge menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua gerakan juga dihentikan tanpa mengeluarkan suara. Tindakannya saat ini memiliki nama ilmiah, yang disebut pura-pura tidak ada. Bocah bau, buka pintunya, aku tahu kamu ada di dalam. Lan Xiang berkata dengan marah di luar pintu. Lan Ge masih tidak bergerak.
Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik, mungkin ini untuk sengaja menipunya. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Ayah ingin memberitahumu, ayah di sini untuk membantumu menyelesaikan pernikahan paksa ibumu. Berjanjilah bahwa ayahmu akan melakukannya. Karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan ayah. Langkah kaki terdengar di luar pintu, tetapi itu adalah Lan Xiang yang beranjak pergi. Begitu Lan Ge mendengar bahwa itu untuk menyelesaikan masalah pernikahan, dia bergegas maju dan membuka pintu. Ayah, jangan pergi, apa yang ingin ayah katakan? Lan Xiang kemudian berhenti, menatap putranya seakan marah tetapi ada senyuman di wajahnya. Aku tahu kamu ada di dalam. Saat dia berbicara, dia berjalan lagi, melangkahi ambang pintu, dan memasuki kamar Lan Ge. Ayah, apa yang bisa ayah lakukan untuk menyelesaikan masalah pernikahan paksa ini? Lan Ge bertanya dengan penuh semangat. Lan Xiang terkekeh, kamu tahu, jika ibumu memutuskan, 8 kuda bahkan tidak akan bisa menariknya kembali. Ayah tidak punya solusi yang terbaik. Untuk saat ini, hanya ada satu cara untuk membuat kamu terbebas dari pernikahan. Oh, Lan Ge memandang ayahnya dengan rasa ingin tahu, metode apa yang bisa. Kabur, Lan Xiang berkata terus terang. Sudut mulut Lan Ge berkedut, apakah dibenarkan untuk kabur? Lan Xiang berkata, tentu saja. Ayah akan memberimu ide. Apakah kamu tidak ingin pergi keluar untuk bermain? Kemudian larilah lebih jauh. Jangan berlama-lama karena ibu akan menangkapmu dengan cepat. Segera, akan ada kompetisi 3 domain di domain suci. Ayah akan memberimu tempat dan kamu akan melakukan perjalanan atas nama kota Guntur. Seberapa jauh domain suci, tidak peduli seberapa kuat ibumu, dia tidak akan bisa menjangkaunya. Lagi pula, ini untuk urusan bisnis. Ibumu masih pintar, bahkan ketika kamu kembali nanti, dia tidak akan mempermalukanmu. Lan Ge menatap ayahnya yang tampak serius, dan dengan ekspresi bingung di wajahnya Lan Ge berkata, ayah, kenapa aku berpikir ada konspirasi di sini? Suka atau tidak, itu terserahmu. Pokoknya, biarkan ayah memberitahumu, ibumu tahu karaktermu dengan sangat baik. Dia baru saja memanggilku hari ini dan berkata bahwa ayah harus berhati-hati, jangan biarkan kamu bocah bau bisa kabur. Adapun bagaimana dia akan mencegahmu untuk kabur, ayah tidak tahu, dan kamu nanti bisa mengetahuinya sendiri. Setelah berbicara, Lan Xiang hendak pergi. Ini, Lan Ge buru-buru meraih ayahnya, ayah, meskipun aku tahu ini lubang jebakan lain, aku tetap harus melompat, kan? Ayah sangat jahat pada putramu, apakah ayah benar-benar tega? Aku adalah putramu satu-satunya. Lan Ge menatap Lan Xiang dengan ekspresi menyedihkan. Lan Xiang berkata dengan polos, bagaimana ayah bisa menipumu? Ayah menipumu dengan membiarkanmu bermain di domain suci. Apakah ayah menipumu dengan tidak membiarkanmu pergi kencan buta? Kamu ini sangat tidak berterima kasih. Kalau begitu, jangan pergi dan tunggu saja untuk pernikahan itu. Aku tidak bisa pergi kencan buta. Berikan aku surat undangannya. Yah. Ayah telah berjanji kepada semua orang bahwa kamu setidaknya bisa mendapatkan 8 besar dalam satu jenis kompetisi sebelum kamu mendapatkan surat undangan ini. Kamu tahu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Novel Land of Miracles, Chapter 17 The Senva City. Di timur laut domain hukum, barat daya domain suci, dan tenggara domain monster, ada area laut besar, yang disebut Laut 3 Domain. Wilayah laut ini masih merupakan bagian dari Laut Biru tanpa ujung. Tapi dalam arti tertentu, karena dikelilingi oleh 3 domain ini, dinamakanlah seperti itu. Laut 3 domain dikelilingi oleh 3 benua di kejauhan, dan laut itu relatif jauh lebih kecil daripada Laut Biru tanpa ujung sebagai area terbesar. Hampir di tengah wilayah laut ini, terdapat sebuah kepulauan bernama Senki. Senki berarti Pulau Barat Suci. Alasan dikatakan berada di tengah karena kepulauan ini memiliki jarak hampir sama dengan jalur laut 3 domain, yang mana itu sangat aneh. Nama Senki mengandung arti, suci, karena pulau ini merupakan bagian dari domain suci. Setelah memasuki zaman kegelapan, domain suci di kerajaan roh suci menjadi independen, mengakui bahwa mereka adalah turunan monster dan roh, di mana mereka percaya bahwa monster dan rohlah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, mereka didukung oleh domain monster. Dengan latar belakang inilah Senki menjadi bagian dari domain suci. Kekuatan keseluruhan dari domain hukum tidak lebih kuat dari domain suci, belum lagi ada domain monster besar di belakang domain suci, maka kepulauan itu hanya bisa diberikan pada mereka. Domain monster sendiri tidak peduli dengan beberapa pulau kecil seperti itu, jadi tentu saja kerajaan roh suci menerimanya dengan mudah.
Tidak ada mineral atau harta langka di Kepulauan Sengki, tetapi pemandangan di sini sangat bagus. Beberapa bangsawan dari klan monster dan domain suci kadang-kadang datang untuk berlibur. Di Kepulauan Sengki, 3 pulau terbesar dinamai menurut 3 domain. Mereka adalah Pulau Wang Yao, yang lebih dekat ke domain monster, Pulau Wang Sheng, yang lebih dekat ke domain suci, dan Pulau Barat, yang lebih dekat ke domain hukum. Di antara mereka, Pulau Barat adalah yang terbesar. Di sana sebuah kota didirikan, mungkin untuk menenangkan kepuasan domain hukum. Kota itu dinamai Kota Sengfa. Sengfa berarti kota hukum suci. Oleh karena air pasang, kota Sengfa dibangun di lereng bukit yang lebih tinggi. Dengan itu, dari tembok kota dan beberapa bangunan tinggi, dapat dilihat laut 3 domain dengan warna yang berbeda serta pemandangan yang sangat bagus. Populasi penduduk kota Sengfa kurang dari 10.000, dan prajurit ditempatkan sebanyak 3.000. Namun baru-baru ini, kota Sengfa dan seluruh Pulau Barat menjadi ramai. Mengingat karena kompetisi besar 3 domain, yang mewakili elit generasi muda di dunia manusia, akan diadakan di sini. Kompetisi besar 3 domain memiliki sejarah panjang, dan dalam arti tertentu, itu dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari domain monster. Meskipun manusia di domain suci, domain hukum, dan domain biru bukan lagi ras bawahan dari domain monster secara resmi dalam nama, bagaimanapun juga domain monster sangat kuat, dan kontrol yang berasal dari zaman es belum sepenuhnya hilang. Setidaknya 3 domain umat manusia belum berani menghadapinya. Untuk domain monster, vitalitas mereka rusak parah oleh bencana di akhir zaman es, dan sampai sekarang, mereka tidak tahu banyak tentang klan iblis dan klan orcs di domain iblis dan domain orcs. Secara alami, mereka tidak akan memiliki hubungan buruk dengan manusia. Secara umum, itu berarti menyatukan 3 domain manusia dan bertarung melawan iblis dan orcs di sisi lain Laut Biru tanpa ujung. Oleh karena itu, domain monster juga mendukung manusia untuk menjadi lebih kuat. Mereka mendukung keras acara ini, dan tentu saja karena mereka adalah tempat perlindungan leluhur monster dan roh. Oleh sebab itu, dari 3 kali kompetisi besar 3 domain, 2 diadakan di domain suci, dan bahkan beberapa makhluk dari domain monster akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Kota Sengfa di Pulau Barat membuka gerbangnya sejak setengah bulan yang lalu. Jalan-jalan di sini tidak terlalu sibuk, dan banyak pedagang sementara datang dari domain suci dan menjual barang-barang di toko sewaan jangka pendek di kota Sengfa dan mendapatkan untung darinya. Mereka juga akan membeli beberapa item yang dibawa dari pedagang domain hukum dan domain biru, kemudian akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Berjalan di sepanjang jalan, menghirup udara yang lembab, mata Fahua tidak bisa tidak melunak. Setelah mengambang di laut selama lebih dari 3 bulan, dia datang ke sini dari jalan pesisir kota kebijaksanaan di tenggara domain hukum. Secara geografis, ia melewati hampir seluruh garis pantai timur domain hukum. Untungnya, Zixiang itu masih nyaman, dan dia menghabiskan hari-harinya untuk berkultivasi lagi. Selain itu, dia adalah orang yang bisa menahan kesepian, jadi dia tidak merasa terbebani. Meski begitu, ketika dia menginjakkan kakinya di Sengki, butuh beberapa saat untuk membiasakan diri setelah mengapung di lautan selama beberapa bulan. Pakaian orang-orang domain suci sangat cerah, sehingga sangat mudah dibedakan. Mereka suka menggunakan beberapa bulu untuk menghias pakaian mereka. Ini benar-benar berbeda dari adat kuno yang ketat dari domain hukum dan prinsip kebebasan dari domain biru. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yongxian sekarang. Ketika dia pergi, Yongxian telah bangun dari tidurnya, tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Guru Deng mengatakan bahwa itu akan tergantung pada pemulihan nanti. Hanya saja tubuh anak ini terlalu lemah, dan dia bisa hidup sampai sekarang karena mengandalkan dukungan kekuatan buah. Dia berharap buah itu bisa membantunya untuk memberinya kehidupan baru. Meskipun Fahua sudah melakukan apa yang dia bisa, tetapi ketika dia keluar kali ini, yang paling dia khawatirkan adalah keadaan Yongxian. Minggir. Ketika Fahua sedikit tenggelam dalam lamunan, sosok besar tiba-tiba muncul di depannya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia menekannya di bahu Fahua, mencoba mendorongnya ke samping. Tubuh Fahua tanpa sadar bereaksi, sedikit bergoyang dan hilang pijakan, lalu menghindari dorongan dan mengambil beberapa langkah ke samping. Dia tertegun sejenak sebelum sosok besar itu mendorongnya. Baru kemudian Fahua melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat tinggi. Meski bagian atas tubuhnya sedikit bungkuk, tubuhnya yang tingginya lebih dari 3 meter masih seperti bukit. Punggung yang lebar dan lengan yang telanjang memperlihatkan otot yang sangat besar. Itu sama sekali tidak bisa dimiliki manusia normal.
Jadi, meskipun terlihat seperti manusia, Fahua juga tahu bahwa itu bukanlah manusia. Terlebih lagi, dia hanya memiliki satu mata di dahinya. Ini adalah klan monster. Monster bermata satu, Cyclops. Ini adalah pertama kalinya Fahua datang ke domain suci, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat klan monster. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Cyclops ini tampak membungkuk karena otot-otot di punggungnya terlalu besar. Seluruh tubuh tampaknya mengandung kekuatan ledakan. Sebanyak 4 orang berjalan di sana, dan orang yang akan mendorong Fahua tadi hanyalah salah satunya. Cyclops dengan napas yang begitu kuat ini sepertinya baru saja membuka jalan di depan. Mereka semua membawa tiang kayu tebal di pundak mereka, dan ada rumah tandu di bahu mereka. Rumah tandu itu dibawa oleh 4 Cyclops lainnya. Rumah tandu itu seluas kurang lebih 10 meter persegi, dan ada kain menggantung untuk menutupi sosok di dalamnya. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa sepertinya ada siluet manusia yang duduk di dalamnya. Ini adalah para bangsawan dari klan monster. Mata Fahua menyipit, dan tanpa sadar dia minggir. Ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga domain hukum. Dan kekuatan domain monster, dia telah belajar sejak kecil. Ketika tidak diperlukan, itu tidak akan mudah untuk memiliki masalah dengan domain monster, maka sebaiknya ia minggir agar tidak menimbulkan masalah di sini. Cyclops yang berjalan di depan tampaknya menikmati kepanikan dan ketakutan orang-orang, dan dari waktu ke waktu membuat jeritan dan senyuman yang menusuk. Fahua sedikit mengernyit. Sekarang ketiga domain manusia itu independen, tetapi di domain suci, klan monster ini masih berperilaku seperti itu. Pikirkan bagaimana manusia ditindas ketika hanya ada benua Falan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengagumi leluhur yang memperoleh hukum dasar Dharma dan memimpin klan manusia menuju kebebasan. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang lemah akan dimakan oleh yang kuat, dan kekuatan adalah premis dari segalanya. Rombongan monster itu berjalan cepat, dan setelah bertanya pada beberapa orang, Fahua menemukan tujuan perjalanannya. Bahkan para elit yang datang dari domain hukum untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain tidak akan bersatu. Tidak peduli seberapa kecil domain hukumnya, itu masih sebuah benua. Setiap orang mulai dari tempat yang berbeda dan datang ke kota Sengfa. Tempat untuk mendaftar adalah di lapangan Sengfa di alun-alun kota Sengfa, yang juga merupakan tempat kompetisi untuk kompetisi besar 3 domain. Waktu kedatangan Fahua tepat, dan ada 5 hari sebelum dimulainya kompetisi besar 3 domain. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 jenis kompetisi, yaitu kompetisi individu, kompetisi ganda, dan kompetisi beregu. Di antaranya, kompetisi individu dan kompetisi beregu adalah yang paling penting. Dalam kompetisi individu, tidak ada seorang pun di domain hukum yang bisa masuk 16 besar dalam waktu yang lama. Perlu diketahui bahwa total hanya ada 64 entry, dan untuk masuk ke 16 besar umumnya hanya membutuhkan 2 kemenangan. Dapat dilihat bahwa domain hukum tidak mencukupi dalam hal kekuatan pertarungan individu. Dalam hal kompetisi beregu, domain hukumnya jauh lebih baik. Setiap negara dapat mengirimkan 2 tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi beregu. Total ada 6 tim yang menang. Setiap tim akan bermain melawan keempat tim dari 2 negara lainnya, dan poin akan diberikan berdasarkan menang kalah. 2 tim dengan poin terbanyak akan melaju ke final. Dalam hal kompetisi beregu, domain hukum umumnya dapat berpartisipasi di final dan memiliki peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan final. Adapun batas orang dalam kompetisi beregu adalah 50 orang per tim. Fahua datang ke sini kali ini terutama untuk berpartisipasi dalam kompetisi individu dan untuk mengumpulkan pengalaman. Dalam hal kompetisi beregu, mereka semua diikuti oleh tim khusus yang berusia hampir 30 tahun dan telah berlatih bersama untuk waktu yang lama. Sebelum mencapai alun-alun kota Sengfa, Fahua menemukan bahwa ada banyak pemberitahuan yang dipasang di dinding sekitarnya, yang digunakan untuk memperkenalkan kompetisi besar 3 domain, dan beberapa di antaranya juga menyebutkan hadiah. Dia berjalan ke sebuah pemberitahuan dan memusatkan perhatian padanya, dan matanya langsung tertarik pada salah satu hadiah. Untuk membuka segel, diperlukan sebuah kunci. Segel pemecah roh, senjata keterampilan jiwa tingkat atas yang dapat menghapus sebagian besar kutukan dan segel. Itu adalah harta dari klan monster kuno untuk pemenang kompetisi ganda. Bisakah kutukan dan segel dicabut? Apa itu berarti? Pada saat yang sama ketika Fahua memiliki keterkejutan di benaknya,
suara terkejut yang agak akrab tiba-tiba datang dari sisinya, segel pemecah roh. Hahaha, ini yang aku cari. Fa Hua menoleh ke samping dan melihat itu adalah seorang pria yang sedang melompat-lompat bahagia. Dan ketika pria ini juga melihatnya, sepasang mata itu bertemu, membuatnya tertegun sejenak. Siapa lagi itu kalau bukan Lan Ge? Novel Land of Miracles, Chapter 18 Unraveling the Spiritual. Kenapa kau? Lan Ge memandang Fa Hua di sampingnya, dan ekspresi yang tadinya bersemangat langsung berubah suram. Bibir Fa Hua berkedut dan ia mengangkat tangannya secara tidak sadar. Lan Ge terkejut, dan refleks menutupi pipinya dengan kedua tangan, berteriak, jangan main-main. Keduanya menamparkan diri mereka sendiri hari itu. Wajah tampan itu kemudian merah dan bengkak, dan butuh lebih dari 10 hari untuk pulih. Dia jelas tidak ingin mengalaminya lagi. Bodah. Fa Hua hanya meliriknya dan kembali ke menatap kertas pemberitahuan itu. Lan Ge datang menghampirinya dan mengepalkan tinjunya, tetapi bagaimanapun, dia tidak berani berbicara. Orang seperti Fa Hua jelas merupakan orang yang berani bertindak, dan dia akan segera bertindak ketika dia merasa tidak senang. Lan Ge diam-diam memtitah dalam benaknya, bahwa orang ini pasti memiliki kecenderungan masokis. Kau juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain. Apakah kau di sini untuk berada di urutan bawah? Kembalilah, simpan waktumu dan jangan sampai dipermalukan. Lan Ge menyeringai. Kekanak-kanakan. Fa Hua berkata dengan dingin sambil tetap menatap instruksi tentang pertandingan di kertas pemberitahuan. Apakah kau akan tiada kalau mengucapkan beberapa kata lagi? Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua meliriknya, apakah kau belum sadar? Hah, Lan Ge tercengang. Bodah. Kau, Lan Ge mengangkat jarinya dan menunjuk ke Fa Hua, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa menyumpahinya, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama sepertimu. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Kau telah melihatnya, segel pemecah roh itu dapat menghilangkan kutukan, dan segel ini dibuat oleh klan monster kuno. 7 mutiara dewa juga dibuat oleh klan monster dan klan roh. Aku pikir itu harusnya bekerja. Ya, Fa Hua tidak berbicara secara ketus kali ini, tetapi kalimat selanjutnya membuat Lan Ge hampir menggila lagi, tapi aku tidak bekerja sama dengan orang-orang yang naif. Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Fa Hua mengangkat tangannya dan menunjuk pada kata pertandingan ganda di pemberitahuan itu, lalu berbalik dan menatap mata Lan Ge dan berkata dengan serius, bodah. Aku benar-benar akan membegalmu. Lan Ge dengan sengit mengangkat tangannya, aura elemen di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi ganas. Fa Hua mengangkat kepalanya dan menunjuk ke posisi jantungnya menantang, ayo. Lan Ge sedikit menggertakkan giginya, kau tunggu saja. Ketika kutukan keji ini diangkat, aku akan memberimu nama marga jika aku mengalahkanmu di berbagai tempat. Fa Hua tersenyum mengejek. 4. Lan Ge tiba-tiba berbalik dan menggosok tangannya dengan keras di wajahnya. Itu benar-benar sulit, tetapi wajahnya yang tampan dan berkilau perunggu dan sedikit lebih gelap akibat berlayar di laut selama berhari-hari, sedikit memerah karena digosok. 1. Lalu dia berbalik perlahan, dengan senyum yang lebih jelek daripada saat menangis, Fa Hua, bisakah kita berbicara dengan tenang? Bisakah? Fa Hua mengambil langkah mundur secara tidak sadar dan menatapnya dengan waspada, sementara Lan Ge menunjukkan seringai di wajahnya, apa yang kau lakukan? Lan Ge memberikan gestur, kau tentu tidak ingin berbagi kutukan denganku sepanjang waktu. Dapatkah kau berbagi kehidupan dan perasaan satu sama lain? Sebelum tiba di sini, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, jika kita memiliki pacar atau bahkan menikah di masa depan, ketika kita bermesraan dengan gadis yang kita cintai, apakah menurutmu kita akan bisa saling merasakan perasaan yang sama? Fa Hua tertegun sejenak, dia belum pernah melakukan hal seperti itu, jadi dia tidak pernah memikirkan kemungkinan situasi seperti itu sebelumnya. Akan tetapi, ketika dia mendengar Lan Ge mengatakan ini, rasa merinding muncul di benaknya. Melihat ekspresinya yang memburuk, Lan Ge akhirnya merasa sedikit lebih tenang, jadi, bagi kita, mengangkat kutukan ini adalah prioritas utama, kan? Ya, Fa Hua tidak hanya setuju kali ini, tetapi juga mengangguk sungguh-sungguh. Lan Ge berkata, nah, sekarang kesempatan ada di depanmu. Meskipun aku juga membencimu, terutama sangat membencimu. Tapi aku harus mengatakan, tidak ada cara lain sekarang. Kita harus memenangkan kompetisi ganda ini. Kita harus mendapatkan segel pemecah roh ini. Jadi, mari kita bertarung bersama. Fa Hua mengerutkan kening, kali ini,
dia tidak menjawab Lan Ge secara langsung. Lan Ge berkata dengan cemas, apa yang masih membuatmu ragu-ragu? Apa kau punya cara lain? Fa Hua memandangnya dan berkata dengan serius, kau sedikit lemah, bisakah kau memenangkan kompetisi? Lan Ge melompat dengan marah dan mengangkat jarinya ke arah hidung Fa Hua, kau bilang aku lemah. Lemah dari mananya? Aku adalah orang yang diberkati langit, dikaruniai 4 elemen sekaligus. Apakah kau tahu apa artinya yang diberkati langit? Aku adalah seorang jenius terbaik dalam generasi muda domain biru. Beri aku beberapa tahun, dan bahkan juara kompetisi individu pasti akan ada di tanganku saat kompetisi besar 3 domain berikutnya. Beraninya kau mengatakan bahwa aku lemah? Katakan padaku dengan jelas, dari mananya? Fa Hua mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Lan Ge, lemah di sini, orang cacat spiritual tidak dapat disembuhkan. Aku akan membegalmu. Lan Ge akhirnya tidak tahan lagi, membanting tubuhnya ke depan, dan segera mengunci leher Fa Hua lalu mengguncangnya dengan brutal. Setelah beberapa saat, keduanya memiliki leher yang memerah. Rasa sakit ini masih dibagikan. Setelah beberapa lama, keduanya akhirnya duduk di bawah papan pemberitahuan sambil terengah-engah. Lan Ge tampak tertekan, Fa Hua menggosok lehernya dan sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Ada apa? Jadi ikut atau tidak? Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua berkata, hadiah uang akan jadi milikku, baru aku akan ikut. Jika seseorang dapat memenangkan kejuaraan kompetisi ini, tidak hanya ada hadiah, tetapi juga uang bernilai tinggi. Apakah kamu miskin dan gila? Lan Ge memelototinya. Ya, Fa Hua mengangguk. Dia benar-benar mengakui kalau dia miskin. Lan Ge kesal, oke, baiklah. Dia tidak ingin melihat orang ini di depannya barang sebentar, dan dia tidak ingin memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Selama dia bisa mengangkat hubungan aneh yang jelas merupakan kutukan baginya, dia akan menanggung semuanya. Fa Hua berdiri, ayo mendaftar. Lan Ge berkata, jangan mendaftar untuk kompetisi individu, jaga-jaga agar tidak menambah luka. Kompetisi besar 3 domain kali ini lebih sengit dari kompetisi sebelumnya. Jika seseorang ingin mendapatkan tingkat yang baik, bukan hanya tentang kekuatan fisik pribadi, tetapi juga tentang kekuatan spiritual. Keberuntungan haruslah menjadi salah satu poin yang dimiliki agar bisa menang. Tujuan keduanya adalah menjadi juara kompetisi ganda, sehingga wajar bagi mereka untuk menjaga stamina masing-masing. Fa Hua ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum mengangguk. Pendaftaran berada di sisi alun-alun kota Sengfa. Mungkin karena masih ada beberapa hari sebelum kompetisi, tidak ada banyak orang yang mendaftar saat ini. Setelah kurang dari sebatang dupa, giliran mereka mendaftar. Sebatang dupa adalah istilah yang merujuk pada jangka waktu yang pendek. Lama sebatang dupa terbakar biasanya sekitar 5 menit. Nama, asal negara, kompetisi yang dipilih, surat rekomendasi. Orang yang bertanggung jawab atas bagian pendaftaran adalah orang domain suci yang terlihat sedikit tua dan kecil. Fa Hua dan Lan Ge masing-masing mengambil surat rekomendasi mereka. Fa Hua, negara ketertiban, ganda. Lan Ge, negara bebas, ganda. Pria tua kecil itu mengangkat kepalanya karena terkejut, memandang Fa Hua kemudian pada Lan Ge. Kompetisi ganda, kalian berdua berpartisipasi bersama, kalian bukan dari negara yang sama. Lan Ge berkata, apakah ada aturan bahwa tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ganda jika bukan dari negara yang sama? Kami menyebut ini belajar kekuatan satu sama lain. Pria itu tampak berpikir, kemudian berkata pada dirinya sendiri, belajar kekuatan masing-masing. Tampaknya masuk akal, menarik, menarik. Setelah menerima surat rekomendasi dari keduanya, sebuah token diserahkan kepada mereka. Token ini agak aneh, itu terpisah secara tidak teratur dari tengah dan terbagi menjadi 2 bagian. Masing-masing 1 bagian. Kalian harus menunjukkannya ketika berpartisipasi dalam kompetisi. Kalian harus mencocokkan nomor token sebelum dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Surat rekomendasi juga harus ditunjukkan ketika berpartisipasi dalam kompetisi, dan potret di surat rekomendasi harus sesuai dengan wajah. Kalau tidak, itu akan dianggap curang. Setelah 6 hari, lihat papan pengumuman untuk melihat jadwal kompetisi. Oke, yang berikutnya. Mengambil kembali surat rekomendasi dan token, Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Di mana kau tinggal? Fa Hua bertanya. Lan Ge berkata dengan bangga, 7 lautan adalah rumah. Bodah. Fa Hua mengabaikannya, lalu berbalik dan pergi. Kenapa kau mengumpat lagi? Kata Lan Ge dengan marah. Fa Hua berkata, orang normal tinggal di laut.
Lan Ge berkata, aku hanya memberi perumpamaan, apakah kau paham? Ini berarti bahwa kami orang-orang domain biru menerapkan kebebasan, hidup menyesuaikan situasi, dan tinggal di mana saja. Kau yang bodoh dan cacat spiritual, katakan padaku, di mana kau tinggal? Fa Hua melihat sekeliling, dan kemudian menunjuk ke sudut alun-alun di mana ada dinding, di sana. Lan Ge tertegun, tidur di tempat terbuka, di jalan. Apa kau yakin bahwa surat rekomendasimu asli dan apa kau datang untuk mewakili domain suci? Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya uang. 4. 3 domain umat manusia semuanya melakukan jual beli dalam koin emas, perak, dan tembaga. Hanya karena berbagai ukuran dan pola, maka ada perbedaan nilai juga. Uang Fa Hua diserahkan kepada Guru Deng, dan dia pasti akan berangkat tanpa membawa apa-apa. Dengan Zixiang kota kebijaksanaan, tidak ada kekurangan makanan dan minuman di sepanjang perjalanan, dan tidak ada uang yang dibutuhkan. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke kompetisi. Baginya, tidak masalah apakah dia memiliki tempat tinggal atau tidak. Selama ia memiliki tempat untuk bermeditasi, dan hanya harus menemukan tempat terpencil yang dapat berlindung sedikit dari angin dan hujan. Lan Ge tiba-tiba memiliki perasaan aneh, tampaknya Fa Hua benar-benar bisa disebut orang yang adaptif, kan? Apa aku berhutang sesuatu padamu dalam hidupku yang lalu? Lan Ge memelototinya, dan sebelum Fa Hua bisa berbicara, dia segera berkata, berhenti. Tak perlu berkata bodoh, cacat spiritual, dan tidak sadar karena aku sudah mengatakannya. Aku akan mentraktirmu. Ayo pergi dan cari penginapan. Dia sudah mengerti dengan jelas bahwa dia tidak bisa menolak keberadaan orang ini, dan sebelum memutus kutukan Wu Shuangzu, dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menahan Fa Hua agar tidak membuat dirinya marah. Begitu dia mendengar tawarannya, Fa Hua tidak mengucapkan kata bodoh kembali ketika Lan Ge mengumpatinya, dia hanya mengangguk dan mengikuti di belakang Lan Ge. Tetapi segera keduanya menemukan bahwa penginapan itu tidak semudah ditemukan seperti yang mereka pikirkan. Kota Senfa tidak terlalu besar, dan hanya ada beberapa penginapan. Meskipun kompetisi besar 3 domain belum dimulai, banyak penginapan di sini telah disewa oleh pedagang dan perwakilan elit dari 3 domain yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim. Kota ini tidak besar, dan setelah keduanya berjalan, mereka menemukan bahwa tidak ada satu penginapan yang kosong. Seorang pemilik sebuah penginapan cukup baik untuk memberi mereka tenda, dan pemilik itu menjual tenda untuk 2 orang terakhir dengan harga yang tinggi. Kau tidur di jalan, aku tidak terbiasa tinggal bersama orang lain. Lan Ge dengan bangga memeluk tenda itu dan berjalan menuju alun-alun. Dikatakan bahwa ada tempat berkumpul tenda besar di dekat sana.